Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Imam Khairil Siregar, NPM 1910110105. Ini merupakan video pembelajaran animasi untuk tugas akhir, yaitu ujian akhir semester yang diberikan oleh dosen pengampu kita, yaitu Ibu Fitri Amalia Batubara, SPDI MPD. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, adapun materi yang saya bawakan yaitu materi yang berjudul sebelum belajar mari sama-sama kita berdoa, yaitu raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadi wa nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Adapun judul dari materi saya yaitu iman kepada hari akhir. Dalam materi ini mempunyai standar kompetensi yaitu untuk meningkatkan keimanan kita kepada hari akhir. Jadi anak murid atau para peserta didik akan memenuhi indikator serta tujuan pembelajaran seperti yang tertera pada slide ini. Yaitu tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat menjelaskan pengertian hari akhir. Yang kedua, menjelaskan pengertian beriman kepada hari akhir. Yang ketiga, menjelaskan perilaku yang mencerminkan keimanan kepada hari akhir. Dan yang terakhir, menampilkan perilaku yang mencerminkan keimanan kepada hari akhir. Untuk pembelajaran awal ini, peserta didik mampu menjelaskan pengertian dari hari akhir. Masuk ke materi awal, yaitu pengertian hari akhir. Hari kiamat atau hari akhir adalah suatu peristiwa yang luar biasa yang pasti akan terjadi di mana seluruh makhluk termasuk manusia yang pernah hidup di muka bumi akan dimatikan, kemudian dibangkitkan kembali untuk mendapatkan perhitungan dan pembalasan atas segala amal yang pernah dilakukannya selama di dunia. Jadi kesimpulannya yaitu hari akhir merupakan hari di mana seluruh manusia atau seluruh makhluk yang hidup di muka bumi ini akan dimatikan oleh Allah SWT dan kemudian akan dibangkitkan menuju alam akhirat untuk mempertanggungjawabkan segala apa yang dilaksanakan pada saat hidup di dunia ini. Macam-macam kiamat atau hari akhir. Hari akhir atau kiamat ada dua macam, yaitu kiamat sugro atau kiamat kecil dan kiamat kubro, yaitu biasa juga kita kenal dengan kiamat besar. Kiamat sugro yaitu kehancuran atau kematian atau berakhirnya kehidupan setiap makhluk Allah SWT. Jadi kiamat sugro ini merupakan kiamat yang hanya bersifat kepada individu atau beberapa makhluk Allah saja, tidak ke seluruh bumi ini. Contohnya kematian, tsunami atau musibah yang terjadi di atas bumi ini. Sedangkan kiamat kubro yaitu peristiwa besar atau hancurnya alam semesta beserta semua isinya sebagai awal dimulainya kehidupan akhirat. Jadi kiamat kubro ini adalah merupakan hari akhir atau hari di mana bumi yang kita tinggali ini akan hancur dan tidak ada yang tersisa satupun di muka bumi ini. Lalu setelah kita di muka bumi ini selesai, kita lanjutkan kehidupan kita di akhirat. Dalil nakli. Dalil-dalil tentang terjadinya kiamat. Dalil nakli itu merupakan dalil yang terdapat di dalam ayat suci Al-Quran, seperti yang tertera pada slide ini, di mana ada dalil yang menyatakan bahwasanya akan terjadi kiamat di muka bumi ini. Seperti contohnya, Bismillahirrahmanirrahim, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ini merupakan penggalan atau potongan dari salah satu ayat yang berada di surah Ar-Rahman. Sedangkan dalil nakli adanya kiamat kubro yaitu ada di surah Al-A'raf ayat 187 yang berbunyi yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha
Qul innama ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illahu saqulat fis samawati wal ard la ta'tikum illa baghtah yas'alunaka ka'annaka hafirun anha qul innama ilmuha 'indallahi walakinna aktsaron nasi la ya'lamun. Jadi kedua dalil ini menjelaskan tentang adanya hari akhir di muka bumi ini dan wajib untuk kita percaya atau kita imani, sehingga senantiasa kita selalu meningkatkan ketakwaan atau meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dalil akli ini merupakan dalil yang ada karena disebabkan oleh akal dan pikiran kita sebagai manusia. Jadi menurut ilmu geologi, bumi berasalkan dari nebula atau semacam gas panas yang dalam waktu jutaan tahun mengalami proses pendinginan sampai membeku dan akhirnya menjadi zat padat seperti terdapat pada kulit bumi. Jadi di dalam dalil akli ini merupakan dalil yang merupakan logika, bisa kita bilang, karena kan agama Islam ini harus sinkron dia antara logika dan juga dia tentang ilmu kalamnya. Jadi harus ada alasan di mana sesuatu hukum itu atau suatu kejadian itu terjadi. Dan di sini dijelaskan kiamat itu terjadi berdasarkan ilmu geologi. Jadi di sini dijelaskan bahwa bahwasanya bumi akan hancur setelah adanya proses dalam waktu jutaan tahun di mana bumi akan penuh dengan zat padat. Jadi kalau sudah penuh bumi ini dengan zat-zat padat, maka akan hancurlah bumi ini di kemudian hari. Pengertian beriman kepada hari akhir. Beriman kepada hari akhir adalah mempercayai dan meyakini bahwa hari akhir pasti datang. Inilah yang menjadi salah satu kendala atau salah satu masalah yang ada pada masa sekarang, di mana manusia sekarang tidak mempercayai atau banyak yang kurang percaya tentang adanya hari akhir. Tetapi kita sebagai muslim, sebagai orang yang beragama Islam, wajib untuk mempercayai bahwasanya akan datang waktunya hari di mana bumi ini akan hancur. Apabila kita tidak percaya dengan itu, maka keislaman kita atau kemusliman kita itu pasti akan diragukan. Berikut perilaku yang mencerminkan keimanan kepada hari akhir, yaitu 1. Senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, disiplin dalam melaksanakan sholat 5 waktu. Yang ketiga, mencintai fakir miskin. Yang keempat, menyantuni, memelihara, mengasuh dan mendidik anak-anak yatim dengan penuh kasih sayang. Yang kelima, berperilaku baik terhadap tetangga, menghormati tamu dan bertutur kata yang baik, baik saja atau diam. Yang keenam, melaksanakan 7 macam perilaku yang menyebabkan memperoleh naungan atau perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala di akhir kelak.